Halo Sobat Boys, kembali lagi bersama kita di Boys Talk bareng sama pemateri kita yang gak kalah spesial dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini aku bersama bareng Kak Vira Anizar. Waduh, keren banget nih teman-teman. Kita bakal ngebahas seputar media dan branding kota kreatif. Namun kita akan berpusat pada peran narasi dalam citra daerah. Nah, Kak, kira-kira seberapa penting sih peran narasi dalam citra daerah itu sendiri, Kak? Menurutku peran narasi itu sangat penting untuk kota kita ya, daerah kita sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak punya image untuk daerah kita, ini bakal kemana aja nih orang persepsinya. Iya nggak sih? Betul, Bang. Bayangin kalau misalkan kota image-nya buruk gitu. Gimana nih untuk bisa kita biar jadi orang tuh melekat yang bagus tuh gimana? Ya kita butuh identitas itu gitu, di-create. Si citra itu tuh di-create. Create-nya gimana? Bisa jadi pakai konten, tulisan, narasi, cerita, jokes, meme, itu tuh bisa banget untuk create suatu image baru untuk daerah. Kayak gitu. Misalkan kayak Jogja, kita bisa kenalnya Jogja tuh istimewa gitu. Bandung kota kreatif. Bali God of Island. Itu kan dapat dari mana hasilnya? Dari orang-orang yang mempunyai cerita untuk itu gitu. Diceritain lagi, di-share di sosmed. Terus mereka kayak, ih Bali tuh kayak gini tuh jadinya orang tuh percaya kan. Iya. Nah itu dia kenapa penting banget narasi itu. Karena jadinya karena terbentuk, jadi orang tuh penasaran nih pengen datang ke daerah itu. Iya nggak sih, kayak ih pengen banget nih, bener nggak sih batu tuh dingin? Iya. Nah itu kalau misalkan orang udah penasaran tuh berarti mereka berhasil untuk membuat citra daerahnya. Menurutku ya. Oke. Tapi siapa sih Kak sebenarnya yang bertugas nih buat narasi cerita daerahnya itu? Sebetulnya siapa yang paling berperan besar dalam hal ini? Mungkin orang mikirnya pejabat ya, pemerintah ataupun misalkan media. Tapi menurutku dengan zaman kita berubah menjadi media digital apalagi ya, kita sebagai anak muda Gen Z itu berperan banget untuk membuat citra baru. Jadi kita tuh jangan berpikir bahwa narasi daerah itu di masa lalu. Kita bisa buat dari masa sekarang kayak gitu. Dengan apa? Dengan zaman yang sekarang, media sosial. Jadi anak kayak kita, anak muda itu bisa banget untuk merubah stigma itu. Oke. Gitu. Jadi teman-teman boys, kita tuh sebagai Gen Z atau Bener, apalagi itu sangat berperan penting dalam membangun narasi citra daerah. Betul. Karena kan kalau anak Gen Z lebih kreatif gak sih? Lebih keren gak sih? Iya, betul. Kayak misalkan kayak bikin di TikTok video 15 detik tapi bikin penasaran banget, itu tuh keren banget menurutku ya. Itu suatu perubahan yang sangat bagus menurut aku untuk daerah kita. Karena mereka mungkin melihat dari sudut pandang yang lain ya, Kak? Bener, POV-nya kan beda-beda ya. Iya. POV anak muda kayak gini, POV orang tua seperti ini, POV misalkan bahkan anak SD pun sudah bisa yang membuat vlog gitu. Iya, betul. Kayak jalan-jalan kayak gitu kan. Itu kan bikin jadi penasaran gak sih? Iya, betul. Untuk orang, oh bener gak sih yang dibilang sama aku misalkan kayak gini gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi Kak, kalau misalkan dalam suatu daerah nih, dia itu memiliki beberapa citra. Nah, ini kayak gimana nih? Betul. Apakah harus kita meng-highlight satu citra aja buat satu daerah atau seperti apa? Oh iya. Kalau misalkan kita ngomong identitas ya, itu tuh nggak mungkin hanya satu, pasti banyak. Kayak warna, banyak banget kayak gitu. Cuman mungkin kita bisa mengarahkannya kemana plottingannya gitu. Apakah di lifestyle, di kuliner, alam, gaya hidup, kayak gitu tuh ada plottingannya gitu. Pasti suatu narasi tuh pasti beragam gitu. Cuman mungkin bagaimana caranya kita bisa mengarahkan vibe-nya yang sama gitu. Kalau misalkan gampangnya kita bikin playlist musik nih, kamu lagi galau. Walaupun dari lagu Korea, lagu Inggris, Indonesia disatuin, kan tetap aja semuanya set galau-galau semua nggak sih? Iya, betul. Nggak kan mungkin tiba-tiba lagu Jeduk masuk, lagu Bintang 5 nih masuk. Kan nggak mungkin ya, lagi sedih nangis, nggak jadi nangis gitu. Itu nggak mungkin. Jadi makanya kenapa kalau misalkan suatu identitas itu banyak, nggak apa-apa. Yang penting itu mengarahnya dengan baik gitu, bukan ke arah yang buruk gitu. Oke. Semangatnya sama, nilainya sama kayak gitu. Oke, jadi suatu daerah itu Gitu. teman-teman nggak bisa cuman ada satu identitas aja. Tapi tetap semua itu tuh mencerminkan satu daerah itu sendiri. Betul. Jadi satu kesatuan kan, berkolaborasi semuanya. Benar-benar. Kalau mungkin kakak dari Jogja sendiri nih, kakak narasi daerah Jogja seperti apa kira-kira? Menurutku ya, Iya, betul. mungkin dulu aku mengenal Jogja itu kota pelajar. Karena ada banyak universitas di sana kan, banyak kampus-kampus. Cuman yang aku lihat Jogja ini, menurutku sendiri ya pandanganku, kota kopi. Oh, kota kopi. Karena banyak banget kopi shopnya. Oh, kopi shop. Ternyata aku merasa bahwa ternyata Jogja bisa di-create menjadi
kota banyak kopi ya, coffee shop gitu. Karena menarik menurutku. Iya, betul. Banyak sekali soalnya yang aku pikir kayak mungkin kampus doang yang banyak. Ternyata coffee shopnya banyak. Coffee shopnya Iya banyak. betul. Kalau misalkan aku ngomong gini, valid nggak? Belum tentu valid karena orang harus datang dulu. Oh iya, betul. Datang dulu ke Jogja. Betul, Rasain teman-teman dulu. boys nih ya kak, yang udah benar. pernah ke Jogja nih relate nggak sama kakaknya nih kira-kira? Ya kan? Bener. Oke. Jadi harus di-proof dulu. Nah Hmm. itu yang kenapa intinya kalau misalkan kita bisa membuat mereka penasaran untuk datang ke daerah, itu berarti berhasil kita buat. Betul banget. Bener gak sih diomongin saya gitu kalau Jogja tuh coffee shopnya banyak? Nah, Bener gak sih? teman-teman boys coba deh komen nih sekarang gimana sih Jogja tuh, apakah bener nih, apakah kakaknya coffee shop banget nih, berarti culture gitu ya. Ih, skena banget. Enak banget, ya ampun. Oke. Kalau peran narasi sendiri nih, mungkin kita tuh Gen Z, sebagai Gen Z tuh masih bingung nih. Narasi itu apakah video ngevlog aja, apakah kita jedak-jeduk itu apa termasuk narasi sebenarnya kan? Termasuk sebetulnya. Termasuk Iya sebetulnya. termasuk. Karena kan jeda-jeda itu kan pasti ada kalimat punchline di depannya itu kan. Iya, betul. Itu yang narasinya yang bakal terus-terusan diulang-ulang. Kayak diingat-ingat Iya, gitu ya? jadi soalnya kayak mulut ke mulut gak sih? Yuk kita coba jadi gini, cobain JJ ini, cobain JJ ini. Jadi orang itu semua mengikuti itu. Oke. Dan jadi Meskipun trending iya. JJ-nya di apa daerah lain tapi ikannya ke daerah itu lagi. Iya betul. Jadinya malah jadi algoritma baru kan. Betul Betul. sekali. Oke. Cuman kalau misalkan kita ngomongin apa aja tipe jenisnya ya ada narasi, ada cerita, meme, jokes-jokes yang kayak receh-receh gitu di dagelan kayak gitu tuh bisa banget. Kayak gitu, blog, banyak lah pokoknya semua bisa. Artwork, desain gitu. Berarti itu semua termasuk ke dalam narasi ya kak? Betul. Nanti kan dikemas. Iya. Orang pasti kalau bikin suatu produk, suatu karya tuh pasti ada narasinya di dalamnya. Apa yang pesan yang ingin sampaikan tuh pasti ada. Oke, berarti kayak alur cerita kita bikin brief konten itu termasuk itu narasi yang nggak terlihat gitu Iya ya? betul. Proses yang tidak terlihat. Iya betul, proses yang tidak terlihat. Oke, kak mungkin nih pesan buat teman-teman Gen Z nih, mungkin kita kan kayak oke, tadi bisa ngevlog teman-teman buat menarasikan daerah kita. Namun kita tuh kadang kayak masih malu, takut diketawain temennya kalau liwat beranda gitu. Benar-benar. Menurut kakak kayak gimana? Di industri sekarang ya, di era sekarang, Betul. jangan ada malu lah. Iya. Jangan ada kata malu. Mungkin yang sesuai karena orang nggak akan peduli sama kita kok. Ya udah, kamu show off aja. Yang kamu punya kasih lihat. Kalau bahasa timur bilang kasih menyala saja sudah. Iya. Keren banget. Ya, kasih menyala saja. Jadi jangan takut karena bagaimanapun daerah itu kamu yang tahu, kamu yang rasa, kamu yang punya experience-nya, kamu hidup di sana, orang itu nggak tahu. Jadi kamu yang punya job desk untuk menceritakan semua itu ke orang di seluruh Indonesia. Wow, jadi sobat boys, tuh ingat pesan kakaknya ya. Kalau kita tuh nggak perlu malu sebetulnya, apalagi malah Gen Z nih kata-kata nih. Ngapain harus malu? Toh kita hidup di situ. Oh iya, betul. Kita yang merasakan langsung experience-nya betul. gitu. Oke. Mungkin dari kakak ada tambahan lain, mungkin pesan kesan nih kakak selama di Jogja anjay. Sesuatu di Jogja kan jadinya Untuk Jogja ya, untuk Jogja. Jogja selalu istimewa. Wah, Jogja istimewa teman-teman. Oke kak, mungkin kita udah di penghujung nih. Mungkin kakak bisa closing statement nih untuk teman-teman Gen Z. Iya. Kalau closing statement untuk dari saya sih, untuk narasi daerah itu bukan hanya dari masa lalu, tapi kita bisa create bareng-bareng di masa sekarang. Oke, jadi kita memiliki sejarah baru yang lebih Betul. panjang lagi. Oke. Possible banget. Possible banget. Oke, mungkin sekali lagi nih aku masih kepo nih. Mungkin bagaimana sih Gen Z langkah awal deh, langkah kecil sebelum ngevlog nih Gen Z mungkin apa yang harus kita lakukan dulu nih? Apa kita harus riset dulu? Apa mengikuti tren gitu? Kadang kalau mengikuti tren kan malah punchline-nya bukan di daerah kita tapi di daerah lain gitu. Punya rasa empati. Rasa empati. Betul. Sebelum kita riset, kita harus punya rasa empati dulu terhadap kota kita sendiri. Kalau kita punya rasa empati, nanti itu akan kita muncul bagaimana caranya bikin daerah kita bisa maju ataupun itu dari rasa empati. Ya itu sangat penting. Mungkin cara ya. membangunnya gimana kak kira-kira? Karena takutnya nih kita nggak tahu nih rasa empati ke daerah itu seperti apa sih gitu. Empati itu kan, kalaupun misalkan saya cerita tentang daerah saya, jadi mau tidak mau orang tuh harus bisa masuk ke dalam dunia saya, walaupun hanya nonton di HP. Itu ada empati di situ. Menciptakan
merasakan itu gimana feelingnya kayak gitu. Itu tuh empati. Jadi orang tuh tahu mana yang pakai empati, mana yang enggak kalau bikin konten sebetulnya. Oh, Mana yang dari hati, mana yang enggak. oke. Jadi kayak Nah, POV. iya. Jadi nggak hanya sekadar template promosi-promosi. Halo guys, di sini enggak. Kalau orang yang punya ada kedalaman di situ, kita pasti bisa merasakan. Pengen ke sana, ini gimana gitu. Makanya empati itu penting. Kalau misalkan kita ngomongin teori ya, mungkin kalian bisa baca tentang design thinking. Pertama awal kita berpikir secara kreatif itu satu, rasa empati. Rasa empati. Oke, itu teman-teman. Jadi cukup banyak nih pembicaraan hari ini ya, Kak. Oke. Sekali lagi mungkin Boleh. masih kepo nih. Oh, iya. Ternyata tadi bukan closing statement ya. Oh iya, Oke. Cara agar kita tuh nggak minder sama daerah kita sendiri. Kadang tuh karena kan berapa mungkin ya merasa minder padahal semua daerah tuh memiliki potensinya masing-masing gitu. Mungkin pesan buat sobat Boys nih biar mau mulai dan tidak minder gitu. untuk mempromosikan daerahnya. Betul sekali. Semua daerah pasti punya plus minusnya sih. Pasti. Nggak misalkan kita lihat Bali tuh bagus, gimana-gimana, jangan mentingin itu lah. Pasti daerah kita punya ciri khas masing-masing yang nggak punya di daerah lain, kayak gitu. Yang tadi aku bilang, kita hidup di situ, kita yang merasakan. Jadi ya sudah, kita yang tahu. Orang lain pasti nggak tahu juga. Iya. Betul. Makanya kita yang lebih tahu, makanya kita harus pede. Itu aja sudah. Confident aja. Oke, terima kasih. Itulah tadi teman-teman pembicaraan kita yang cukup seru ya Kak Vira. Saya juga nggak menyangka ternyata kita itu Gen Z yang sangat kompeten. Iya, betul. Amin. Oke. Itu tadi teman-teman sobat Boys, jangan lupa untuk saksikan juga Boys Talk selanjutnya karena nggak kalah seru ya Kak. Betul, pastinya. betul. Oke. Sekian dari saya Wilda dan Kak Vira Anissa. See you. Bye bye teman-teman semua.